Apa yang terjadi kalau si anak melihat, ya, misalnya Mas Lanang nih, Mas Lanang kan baterai kasihnya yang pertama itu adalah kata-kata pendukung. Saya ibunya nih, Bu Isa misalnya, ya nggak pernah puji dia, tapi justru yang dipuji Prio. Itu bisa Lanang itu merasa cemburu bahwa kok dia sih yang dipuji gitu. Prio dipuji, padahal sebetulnya Prio nggak butuh pujian tiap hari karena baterai utamanya bukan kata-kata pendukung. Maka di sini kita kurang tepat, ya, kurang pas untuk ngecas baterai setiap anak. Nah, ini ya waktu berkualitas, sentuhan fisik, kata-kata pendukung, hadiah, pelayanan, ini lima-limanya kita suka. Lima-limanya kita suka, tapi ya baterai utamanya itu satu di antara 5 ini. Jadi ibu-ibu tadi cek ya gimana caranya ya. Harus jeli memang. Ada cara lainnya bisa ada, nanti kita gabungkan dengan cara waktu menentukan watak. Ya. Terus tadi kata Bu Aisyah ada baterai kedua ya. Sekarang setelah udah tahu baterai pertamanya apa, cek lagi ada baterai keduanya apa ya. Mas Lanang anak saya pertama, dia baterai pertamanya kata-kata pendukung. Ya, baterai keduanya itu tadinya saya pikir pelayanan, tapi ternyata makin kesini saya lihat dia hadiah. Ya, saya juga ingat dulu itu kalau dia waktu kuliah di Jogja, pokoknya kalau sampai kembali ke Jakarta, ya saya selalu anak ibu, ya alhamdulillah udah pulang. Aduh seneng banget ibu anaknya udah pulang, anak pertama ibu, Pak Dokter, itu kata-kata pendukung. Lanang ini ada coklat nak, itu hadiah. Ya, jadi Lanang, kalau Mas Prio dia adalah pelayanan dan waktu berkualitas. Dari kecil itu dia sigap banget bantuin Bu Isa sama Ayah Toto, sigap banget. Ya. Dan dia juga senang kalau kita bantuin tanpa dia minta, kita udah langsung bantuin. Sampai sekarang, ya. Dan saking pelayanannya itulah dia Mas Prio lah yang masih tidak memberi izin Ibu Isa keluar dari rumah, pokoknya kerja dari rumah aja gitu. Itu saking pelayanannya, saking pedulinya. Gitu. Ya, dan kemudian baterai keduanya waktu berkualitas. Dia senang sekali kalau saya temenin gitu. Atau sekarang dia yang nemenin. Dia nawarin nemenin ibunya, tapi sebetulnya dia yang ditemenin. Ibu mau nonton nggak? Aku puterin film. Ibu mau nonton nggak? Padahal sebetulnya dia yang menonton. Jadi ibu yang temenin gitu. Tapi karena udah tahu dia waktu berkualitas, ya sudah temen. Ya, Mas Kakung, ya baterai pertamanya waktu berkualitas. Jadi kalau dia bilang Bu, ya dia atau duduk di samping Bu Isa waktu Ibu Isa kerja, dia duduk aja, nggak saya suruh pergi atau pokoknya duduk sambil kita ya ngobrol-ngobrol, udah seneng. Dan dia baterai keduanya sentuhan fisik, makanya sambil duduk, sambil uyel-uyel kepalanya atau pijet-pijetin, dia seneng banget. Itu setiap hari. Dulu waktu kecil juga itu, untung waktu kecil ya, dia bukan hadiah, jadi Bu Isa perhatikan dia, pokoknya Kakung ini kalau pergi kemana-mana, kalau maunya ada Bu Isa, ya sama ibu aja, oh itu dia waktu berkualitas. Ya. Dan juga mau selalu dipeluk, ya sentuhan fisik. Pernah satu ketika Bu Isa tugas di luar kota, ya ada barangkali 1 minggu dia nggak dapat ini nih, ya ngambek. Ya, nah ini jadi kita harus paham. Jaler, sentuhan fisik dan kata-kata pendukung. Ini makanya kalau ketemu jaler itu ya biasanya kita ya usap-usap kepalanya gitu ya, atau punggungnya. Kalau dulu waktu kecil pasti dipeluk. Kalau sekarang karena udah gede ya usap-usapnya kepalanya atau punggungnya ya. Atau ya langsung saja kita pakai baterai keduanya, kita charge atau kata-kata pendukung. Ya, nah itu. Ragil ya kata-kata pendukung dan pelayanan. Jadi lengkap nih anak Bu Isa nih. Makanya harus ya Bu Isa sendiri harus terus ingetin diri untuk belajar lagi, mengamati lagi dan dipraktekkan lagi. Karena luar biasa jauh lebih semangat anak-anak apa yang ibunya ajarkan, ibunya arahkan, ya mau nurut ya. Walaupun dengan gaya kekinian mereka, ya. Baik. Bu Isa, ada nggak ya cara tahu untuk dia kaitannya sama watak? Nah, kemarin kan kita udah belajar watak ya. Watak. Jadi ini baterai pertama dan kedua itu dia ada kaitannya dengan watak pertama dan kedua. Ya. Watak plekmatis atau pilihannya penonton
itu baterainya ya, baterai pertamanya urutannya itu adalah sentuhan fisik. Jadi yang punya anak plekmatis atau watak yang penonton, ingat ya, itu hari ini udah dipeluk belum ya, atau udah diusap-usap kepalanya, atau di punggungnya diusap-usap gini, atau pipinya di gini, atau dia memeluk, kita membalas peluk, udah belum hari ini ya. Nah, kemudian kalau wataknya penulis skenario atau orang bilang melankolis ya, itu apa Bu Isa baterainya? Baterainya adalah baterai utamanya ya. Baterai utamanya adalah waktu yang berkualitas. Maka kita harus memberikan waktu yang berkualitas setiap hari, minimal ya 15 menit kah, setengah jam, pokoknya sama dia aja berdua. Ya, itu minimal ya. Kalau watak sutradara atau koleris Bu Isa, yaitu baterainya apa yang pertama? Baterainya pelayanan. Maka dia sikapnya selalu ingin melayani. Jadi kalau ada anak kita yang koleris, dia melayani kita, itu berarti dia sayang sama kita, cinta sama kita. Ya. Jadi dia senang kalau kita minta tolong dia sebetulnya, kan pelayanan. Dan dia senang juga kita layani. Sebelum dia minta kita sudah sigap. Terus kalau pilihannya artis atau sanguinis tadi, baterai pertamanya apa? Atau bahasa kasih utamanya apa? Oh, ternyata sanguinis baterai pertamanya kata-kata pendukung. Ya, kata-kata pendukung atau pujian. Tinggal ya hadiah. Hadiah tuh di mana? Tadinya Bu Isa pikir hadiah itu ada di melankolis. Tapi ternyata bisa juga ada di sanguinis, atau bisa juga ada di koleris, atau bisa juga ada di plekmatis. Tapi hadiah ini memang dia tidak terlalu khusus, dia tidak terlalu spesifik pada jenis watak. Pokoknya lihat aja kalau ada anak ya seneng ngasih hadiah, atau setiap hari memberikan hadiah uminya, ibunya, atau ayahnya, atau abinya, dan seneng banget kalau diberiin hadiah, hadiahnya pasti disimpan, makin kesini kemana-mana dia selalu bawa oleh-oleh. Oh, itu bisa jadi baterai pertamanya dan utamanya itu adalah hadiah. Ya, jadi kita perlu jeli untuk melihat ini. Ya, apa tujuannya Bu Isa? Kan saya juga seneng kok lima-limanya, betul. Tadi dari awal Bu Isa udah bilang kita semua seneng lima-limanya. Tapi ya, karena dia bentuknya baterai dan baterai itu serinya itu berurut ya, atau ada baterai yang ada namanya baterai utama, yang nanti utama itu nanti dia melanjutkan dengan baterai yang lain, maka kita cari baterai pertama. Mas Lana apa nggak suka dipeluk? Suka, tapi bukan yang setiap hari, karena baterai pertama dia adalah kata-kata pendukung. Ya, dia dipeluk atau diusap-usap kepalanya, di punggungnya gini, sebulan sekali dia udah seneng ya. Tapi yang setiap hari dia butuh adalah kata-kata pendukung, ya. Dan berikutnya adalah hadiah. Dia senang ngasih hadiah. Bisa baru ingat tuh, dia waktu kecil suka petikin bunga, petikin daun. Kalau dia jalan-jalan keluar, petikin daun kasih ibu gitu, ya. Nah itu. Terus apa Mas Kakung? Mas Priyo yang kedua dulu ya. Mas Priyo tidak suka dipuji, suka, tapi bukannya setiap hari. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali dia cukup. Yang dia butuh ya setiap hari itu pelayanan, dan kebutuhan keduanya adalah waktu yang berkualitas. Ya, apa misalnya Mas Kakung ya nggak suka dilayani? Suka, tapi bukan itu penelitian ya batu pertamanya. Dia mungkin sebulan sekali dilayani sudah cukup gitu. Diambilin gelas, diambilin nasi, ya, seminggu sekali dia udah cukup, udah senang. Tapi yang dia butuh adalah waktu yang berkualitas setiap hari, dari ibunya setengah jam lah, ya, atau paling cepat lah 15 menit lah, ya, gitu, ya. Apa jaler juga nggak butuh waktu berkualitas karena dia sentuhan fisik dan kata-kata pendukung. Dia juga suka sama-sama Bu Isa jalan gitu, atau sama-sama Bu Isa ngobrol, tapi itu paling seminggu sekali, 2 minggu sekali. Yang dia butuh setiap hari itu adalah sentuhan fisik dan ya kata-kata pendukung. Itu sebetulnya ya. Sehingga apa? Sehingga baterainya anak ini penuh yang satu, kemudian penuh yang dua, dan akhirnya baterai 3, 4, 5 itu dia terpenuhi dengan sendiri. Ya, sehingga badan anak ini akan jadi lebih ringan, dan apa yang diminta orang tuanya ya, cepat pergi sholat, cepat belajar, cepat kerjain tugas ya. Kalau misalnya diajarin sesuatu, buang tempat sampah di sini, dia dengan sigap dia lakukan dengan gaya masing-masing. Ya. Apa yang terjadi kalau si anak melihat ya
Misalnya Mas Lanang nih, Mas Lanang kan baterai kasihnya yang pertama itu adalah kata-kata pendukung. Saya ibunya nih, Bu Isa misalnya, ya nggak pernah puji dia, tapi justru yang dipuji Prio. Itu bisa Lanang itu merasa cemburu bahwa kok dia sih yang dipuji gitu. Prio dipuji, padahal sebetulnya Prio nggak butuh pujian tiap hari karena baterai utamanya bukan kata-kata pendukung. Maka di sini kita kurang tepat, ya, kurang pas untuk ngecas baterai setiap anak. Yang harusnya Lanang yang dipuji. Prio nggak usah dipuji setiap hari, dia pujinya seminggu sekali aja atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Ya, nah Prio kasih pelayanan, ya kan? Nah, sama seperti misalnya Kakung dia inginnya waktu yang berkualitas. Tapi saya nggak kasih dia waktu yang berkualitas, malah Jaler saya kasih waktu berkualitas. Itu Kakung bisa iri sama Jaler. Padahal Jaler tidak perlu waktu yang berkualitas, dia lebih perlu yang setiap hari adalah sentuhan fisik dan kata-kata pendukung, gitu. Jadi inilah yang kita perlu pahami tentang ya bahasa kasih, kemudian ciri-cirinya apa, dan kemudian juga bagaimana dikaitkan dengan watak, bagaimana penggunaannya. Saya sehari minimal sekali lah, Bun. Ya, saya selalu ya ngecek ya. Saya hari ini sudah ya karena anak banyak ya dan semuanya ada di rumah. Hari ini udah puji Lanang belum ya? Hari ini tadi Prio udah minta pelayanan, saya udah iyain belum ya gitu. Biasanya dia tahu kalau ibunya kerja kayak gini, yang penting dia, Bu, aku mau makan. Ya nak, ya. Tapi karena di rumah nggak ada, Bu, aku boleh nggak beli ikan ini? Boleh nak. Nah itu juga pelayanan. Ya. Kemudian Mas Kakung tadi hari ini udah belum nggak ya saya ngobrol sama dia 15 menit? Ya. Nah misalnya gitu. Jadi ngeceknya gitu. Jaler dia ini sentuhan fisik hari ini saya udah tepuk-tepuk kepalanya, apa usap-usap kepalanya nggak? Atau bahasa kasih keduanya saya udah puji belum dia ya? Gitu. Ada lagi juga kata-kata pendukung. Hari ini saya sudah, saya cek itu. Ya. Kok jadi ribet Bu Aisyah? Justru nggak ribet. Kalau dulu kita menganggap setiap anak 5-5-nya harus dikasih, tapi itu betul pada usia dia baru lahir sampai umur 3 tahun. Tapi 4 tahun ke atas sampai umur dia sekarang, apakah anak SMP atau SMA atau sudah kuliah pakai seperti itu. Bu Aisyah, anak saya boarding school, anak saya jauh, gimana caranya? Nah, ini kalau jauh kan memang itu kejadian yang berbeda ya. Kalau ditanya ya sesempatnya, kapan anak misalnya liburan ya kasih, apa baterai kasihnya dia? Ya, berikan dia. Atau kita bisa mensiasati, misalnya anak di boarding school, ya kan? Kemudian dia baterai kasihnya adalah pujian. Terus dia dibolehkan telepon ibunya, hubungi ibunya, ya puji di situ. Dukung dia di situ, maka dia ke-charge itu baterainya. Walaupun mungkin nggak setiap hari ya, walaupun mungkin 3 hari sekali kan. Ya. Terus kalau yang pelayanan gimana? Kalau pelayanan dia selalu bilang, Bu, pokoknya kalau saya telepon ibu angkat ya. Nah, itu pelayanan. Ya, yes, siap. Itu pelayanan. Ya. Kemudian gimana yang hadiah? Nah, kalau hadiah ini ya kita kadang-kadang kan sulit ya karena harus ketemu juga kan. Kalau memang boarding schoolnya atau sekolahnya, pesantrennya membolehkan kita kasih makan, kirimkan apa-apa, ya silakan dikirim. Dan ini hadiah. Memang tidak usah setiap hari, karena memang ini kondisinya kan berjauhan. Ya. Terus bagaimana dengan sentuhan fisik? Ini juga yang sulit, sentuhan fisik. Yang penting kalau gitu setiap ketemu, apakah ibu berkunjung pesantren atau berkunjung ke boarding schoolnya, ataukah anak yang pulang, ya maka segeralah dipeluk, ya diusap-usap kepalanya. Kalau dia desel-desel ibunya, please langsung disambut, ya nggak usah dihentakkan begitu tangannya, ya gitu-gitu ya. Ya karena apa? Karena anak-anak apabila kita ngecas baterainya pas sekali ya dengan baterai utamanya, insya Allah ya, anak-anak ya menjadi anak yang merasa aman dan nyaman dan merasa dicintai oleh orang tuanya, dikasihi oleh orang tuanya.